Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya kita semua pernah alami, tapi mungkin nggak sadar kalau ada namanya. Hmm, Terutama, nih kalau Anda pernah pasang badan, keringetan sambil megang kunci L dan menatap nanar instruksi manual dari IKEA. iya. Ritual universal itu. Momen di mana hubungan diuji dan kesabaran menipis. Persis, dan anehnya setelah semua drama itu, setelah salah pasang baut, Bongkar lagi, pasang lagi. iya, pas furnitur itu akhirnya jadi, rasanya ada kebanggaan yang luar biasa. Mungkin mejanya agak miring dikit, atau lemarinya goyang sedikit, tapi itu jadi karya agung kita. Betul, betul. Jadi terasa lebih berharga gitu ya dari furnitur lain yang kita beli jadi. Nah, itu dia pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Hari ini kita akan bedah tuntas kenapa keringat dan usaha kita itu seolah-olah jadi bumbu rahasia yang bikin kita jatuh cinta sama hasil karya kita sendiri. Kita akan mengacu pada temuan dari buku The Upside of Irrationality. Dan fenomena ini punya nama yang pas banget, yaitu efek IKEA. Intinya, ini sebuah bias kognitif yang bikin kita ngasih nilai jauh lebih tinggi ke barang yang kita ikut rakit atau buat sendiri. Semakin banyak usaha, semakin cinta gitu ya. Kurang lebih begitu, semakin banyak usaha yang kita keluarin, semakin dalam rasa cinta kita sama barang itu. Nah, di buku ini penulisnya cerita pengalaman pribadi yang jadi pemicu semuanya. Dia beli lemari mainan dari IKEA karena udah pusing lihat mainan anaknya berantakan di mana-mana. Oke. Sampai di rumah, dia buka kotaknya, gelar semua komponennya dan ya, mulailah petualangannya. Dan seperti yang bisa diduga, petualangannya nggak mulus kan? Wah, jauh banget dari mulus. Dia ngaku sendiri kalau dia payah banget urusan rakit-rakit. Heeh, Katanya potongan kayunya nggak ditandai dengan jelas, terus instruksinya di bagian-bagian krusial itu ambigu banget. klasik. Beneran kayak hukum Murphy berlaku. Setiap kali dia harus nebak, tebakannya pasti salah. Kadang sadar salahnya langsung, kadang baru sadar setelah beberapa langkah kemudian dan harus, ya gitu deh, bongkar lagi. Saya bisa merasakan frustrasinya dari sini. Pengalaman yang sangat-sangat umum. Kita semua pernah ada di posisi itu. Banget. Tapi disinilah anehnya. Setelah berjam-jam berjuang, akhirnya lemari itu jadi juga. Dan pas dia lihat hasilnya, perasaannya bukan lagi sebel atau capek. Bukan sebel, tapi justru bangga ya. Bangga luar biasa. Dia cinta sama lemari itu. Di matanya itu bukan sekedar lemari. Itu lemari dia hasil jerih payahnya. Ikatan batinnya jauh lebih kuat dibanding sama perabotan lain yang tinggal beli. Nah, ini dia inti dari efek IKEA. Usaha dan perjuangan itu yang mengubah persepsi nilai barang tersebut di mata kita. Tapi yang menarik sebetulnya, ini bukan penemuan baru di dunia bisnis kan? Nah, itu dia poinnya. Para pemasar itu udah memanfaatkan fenomena ini dari dulu banget, bahkan sebelum ada istilah efek IKEA. Contoh paling klasiknya itu datang dari dunia kue instan di tahun 1950-an. Oh, tunggu. Maksudnya perusahaan sengaja bikin produk yang butuh sedikit usaha dari kita? Bukannya tujuan inovasi itu bikin segalanya jadi super gampang? Nah, itu dia paradoksnya. Dulu, perusahaan kayak Pillsbury ngeluarin produk yang kelihatan revolusioner, adonan kue instan. Oke. Cuma tinggal tambah air, aduk, panggang, jadi. Secara logika, ini harusnya laku keras kan, praktis, cepet, anti gagal. Harusnya sih, tapi kayaknya nggak gitu ya ceritanya. Gagal total. Produknya nggak laku di pasaran. Loh, kok bisa? Setelah diselidiki, mereka nemuin alasan yang aneh. Para ibu rumah tangga waktu itu merasa bersalah pakai adonan yang terlalu gampang. Merasa bersalah? Iya, rasanya kayak curang. Nggak ada kebanggaan, nggak ada rasa memiliki atas kue itu. Kuenya jadi terasa kayak produk pabrikan, bukan kue buatan sendiri yang dibuat dengan cinta. Wow, jadi kemudahan itu justru jadi bumerang. Terus gimana solusinya? Masa mereka sengaja bikin produknya jadi lebih susah? Hampir begitu. Mereka sewa seorang psikolog dan pakar marketing namanya Ernest Dichter. Dia datang dengan solusi jenius yang dikenal sebagai teori telur. Teori telur? Idenya simple banget. Keluarin telur bubuk dari adonan instan itu dan suruh penggunanya nambahin telur segar, susu, dan minyak sendiri. Cuma itu? Cuma nambahin telur? Cuma itu. Sedikit usaha ekstra. Mecahin telur, ngocok, ngaduk, itu ternyata udah cukup untuk ngasih tingkat keterlibatan yang pas. Jadi tiba-tiba kuenya terasa milikku lagi gitu. Tepat. Tiba-tiba,
Kue itu jadi terasa milik mereka lagi. Hasilnya, penjualan meroket. Kue itu jadi terasa buatan sendiri ya, dengan sedikit bantuan dari Pillsbury. Gila ya. Cuma karena sebutir telur, konsep usaha secukupnya ini jadi kunci. Tepat. Dan ini terus berevolusi. Lihat aja konsep semi-homemade dari Sandra Lee. Dia bangun kerajaan media dari resep-resep yang pakai 70% bahan jadi dari toko dan 30% sentuhan kreatif pribadi. Itu titik paling pas. Titik optimal antara kemudahan dan rasa kepemilikan. Benar. Oke, jadi dari cerita lemari dan adonan kue ini kita bisa lihat polanya. Tapi ini kan masih anekdot ya. Gimana para ilmuwan benar-benar membuktikan ini di laboratorium? Kan nggak mungkin mereka nyuruh peserta penelitian ngerakit lemari IKEA. Haha, bisa habis dana penelitiannya cuma buat ganti rugi furnitur yang rusak. Nah, mereka pakai cara yang lebih elegan dan simpel. Origami. Origami. Oke, ini menarik. Gimana eksperimennya? Jadi, mereka bagi peserta jadi dua kelompok. Kelompok pertama kita sebut pembangun. Mereka dikasih kertas sama instruksi buat melipat origami, entah itu bentuk katak atau bangau. Oke. Kelompok kedua, pengamat. Mereka nggak ngapa-ngapain, cuma nonton aja. Oke, jadi ada yang kerja, ada yang nonton, terus? Nah, setelah para pembangun selesai dengan karya mereka, yang jujur aja, hasilnya seringkali nggak sempurna. Agak penyok sana-sini, kedua kelompok diminta melakukan hal yang sama. Menilai harganya. Menawar harga untuk origami yang baru dibuat itu. Para pembangun menawar untuk karya mereka sendiri, sementara para pengamat menawar untuk karya yang sama yang dibuat oleh pembangun tadi. Aku bisa tebak arahnya kemana. Pasti yang bikin nawarnya lebih tinggi kan? Merasa karyanya itu mahakarya tak ternilai. Jauh lebih tinggi. Hasilnya sangat konsisten. Para pembangun menawar harga yang secara signifikan lebih mahal untuk origami mereka sendiri dibandingkan tawaran dari para pengamat yang objektif. Wow, Dan yang paling penting, para pembangun ini beneran percaya kalau origami mereka yang mencong-mencong itu emang nilainya setinggi itu. Mereka nggak sadar sama bias mereka sendiri. bukan cuma sekedar menghargai usaha ya, tapi beneran melihat nilainya lebih tinggi. Betul, ada pepatah Arab kuno yang pas banget buat ini. Bahkan monyet di mata ibunya adalah seekor antelop. Kita ini ibu dari karya-karya kita. Kita jatuh cinta sama hasilnya, dan kita asumsi orang lain juga melihatnya secantik yang kita lihat. Ini bikin aku mikir, kalau gitu apakah semakin susah kita bikin sesuatu, semakin kita cinta sama hasilnya? Apa aku harus sengaja beli furnitur paling rumit di IKEA biar rasa banggaku maksimal? Pertanyaan yang bagus banget, dan para peneliti juga mikirin hal yang sama. Mereka bikin eksperimen lanjutan. Oh, ada lanjutannya? Ada. Kali ini, semua peserta jadi pembangun, tapi dibagi lagi jadi dua kondisi. Kelompok pertama dapat instruksi origami yang jelas dan gampang. Kelompok kedua dapat instruksi yang sengaja dibikin susah. Beberapa langkah penting dihilangin, jadi prosesnya jauh lebih bikin pusing. Oke, jadi ada yang kerjanya santai, ada yang kerjanya penuh perjuangan. Terus gimana hasilnya? Disinilah nuansanya jadi penting. Ada dua temuan kunci. Pertama, untuk peserta yang berhasil menyelesaikan origami mereka, Yang berhasil ya? kelompok yang pakai instruksi susah adalah yang paling cinta sama hasilnya. Mereka nawar harga paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari yang bikinnya gampang. Oke, masuk akal. Usaha keras yang sukses rasanya lebih memuaskan. Usaha ekstra yang terbayarkan itu melipat gandakan rasa cinta mereka. Tapi, temuan kedua ini soal kegagalan. Nah, gimana kalau gagal? Peserta yang dapat instruksi susah dan akhirnya gagal misalnya, hasilnya cuma jadi gumpalan kertas, mereka justru yang paling benci sama hasil karyanya. Oh, Mereka nawar harga paling rendah dari semua kelompok. Ini nunjukin kalau usaha itu cuma nambahin cinta kalau usahanya membuahkan hasil. Usaha yang sia-sia, yang berujung kegagalan malah bikin kita benci dan nyesal. wah, ini kayak strategi jual mahal pas pacaran ya. Kalau strateginya berhasil dan targetnya akhirnya dapat, dia bakal merasa kita lebih berharga. Benar. Tapi kalau kita jual mahalnya keterlaluan sampai dia nyerah, usaha dia yang sia-sia itu malah bisa berubah jadi rasa nggak suka. Analogi yang sempurna. Ada batas tipis banget antara tantangan yang memotivasi dan frustrasi yang bikin orang males. Usaha harus berujung pada penyelesaian atau setidaknya kemajuan yang terasa nyata, supaya bisa menumbuhkan rasa cinta itu. Jadi kalau kita rangkum sejauh ini, kita suka sama apa yang kita buat, dan kita lebih suka lagi kalau buatnya agak susah tapi berhasil. Nah sekarang kalau kita tarik ke dunia nyata, apa artinya semua ini?
Hmm, Rasanya sekarang aku jadi lihat efek IKEA ini di mana-mana, terutama di dunia bisnis. betul sekali. Perusahaan-perusahaan pintar itu secara aktif mendesain efek IKEA ke dalam produk mereka. Ambil contoh Converse.com. Oh, yang bisa desain sepatu sendiri itu ya? Tepat. Mereka nggak cuma jual sepatu jadi. Mereka kasih kamu kanvas kosong, kamu bisa desain sepatumu sendiri, warna tali, sol, bahkan motif di badannya. Kamu bekerja untuk produk itu. Kamu investasi waktu dan kreativitas. Tepat. Hasilnya, kamu nggak cuma dapat sepatu yang kamu suka, tapi kamu punya ikatan emosional yang lebih kuat sama sepatu itu. Itu bukan sekedar sepatu Converse, itu sepatu Converse karya kamu. Jadi harganya terasa lebih pantas karena ada usaha kita di situ. Betul. Atau contoh yang lebih ekstrim, ada perusahaan namanya Local Motors yang ngebolehin kamu ikut ngerakit mobilmu sendiri selama beberapa hari. Serius? Ikut ngerakit mobil sendiri? Iya. Mereka pada dasarnya yang bikin kamu kerja buat mereka. Dan sebagai imbalannya, kamu bakal cinta mati sama bayi kamu itu. Jauh lebih melebihi mobil yang kamu beli langsung dari dealer. Kamu bayar untuk sebuah hak istimewa untuk mencurahkan keringat pada produk itu. Ini gila sih. Tapi masuk akal banget. Dan yang paling penting untuk disadari, prinsip ini nggak cuma berlaku buat benda fisik. Ini jauh lebih kuat dan mungkin lebih berbahaya kalau menyangkut ide. Maksudnya ide? Kayak gagasan atau opini gitu? Persis. Disinilah kita ketemu sama saudara sepupu efek IKEA, sebuah bias yang disebut not invented here, atau bias bukan buatan sini. Bukan buatan sini. Oke. Prinsipnya sama persis. Kita cenderung menilai ide kita sendiri jauh lebih tinggi daripada ide orang lain. Sekalipun ide orang lain itu mungkin secara objektif lebih bagus. Wah, ini kayaknya penyakit umum di ruang rapat deh. Semua orang merasa idenya yang paling brilian. Amerika di zamannya nolak pakai kompor buatan Jerman yang jauh lebih efisien. Alasannya apa? Simple banget, karena bukan mereka yang ciptain. Mereka lebih milih pakai kompor buatan sendiri yang boros dan ribet. Itu contoh klasik bias NIH. Kita terlalu cinta sama ide yang kita lahirkan sendiri. Ada contoh bisnis modern yang kena jebakan ini? Oh banyak, tapi yang paling sering disebut itu Sony. Setelah sukses besar dengan Walkman dan TV Trinitron, Sony jadi terlalu percaya diri sama ide-ide internal mereka. Jadi arogan gitu ya? Bisa dibilang begitu. CEO mereka bahkan pernah mengakui kalau para insinyur Sony itu kena bias not invented here yang parah banget. Terus apa dampaknya? Dampaknya fatal. Waktu inovasi kayak iPod dari Apple muncul, Sony meremehkannya. Kenapa? Karena itu bukan ide yang lahir dari dalam Sony. Tepat. Mereka terlalu sibuk memuja karya internal mereka sampai akhirnya ketinggalan kereta inovasi dan gak pernah bisa mengejar lagi di industri musik digital. Mereka dibutakan oleh cinta pada ide mereka sendiri. Gila ya. Dari lemari IKEA yang miring sampai kejatuhan raksasa teknologi, benang merahnya sama. Kita jatuh cinta sama usaha kita sendiri. Benar. Baik itu merakit lemari, nambahin telur ke adonan kue, mendesain sepatu, atau bahkan membangun sebuah ide di kepala kita. Tenaga yang kita keluarkan, fisik atau mental, itu jadi bagian yang gak terpisahkan dari nilai benda atau gagasan itu di mata kita. Jadi, intinya, kita semua ini bias. Kita semua punya anak, entah itu barang atau ide, yang kita anggap paling hebat sedunia. Pat. Dan yang paling krusial adalah menyadari kalau kita seringkali nggak sadar sama bias ini. Sama kayak orang tua yang tulus percaya anaknya paling lucu di dunia, kita juga tulus percaya kreasi kita yang terbaik. Jadi langkah pertamanya adalah sadar dulu ya. Betul. Menyadari adanya efek IKEA dan bias not invented here ini adalah langkah pertama untuk bisa berpikir lebih objektif. Baik itu waktu kamu menilai hasil karyamu sendiri, maupun saat kamu dengerin ide cemerlang yang datang dari orang lain. Ini jadi pemikiran penutup buat Anda. Sekarang, setelah Anda tahu soal efek IKEA, coba deh lihat sekeliling. Di mana lagi efek ini muncul dalam hidup Anda tanpa disadari? Mungkin bukan pada barang, tapi pada sebuah hubungan yang sudah Anda bangun dengan susah payah, proyek kerja yang bikin begadang berbulan-bulan, atau bahkan sebuah opini politik yang sudah Anda bangun dan bela mati-matian selama bertahun-tahun. Apakah ada kemungkinan Anda menilainya terlalu tinggi hanya karena itu adalah buatan Anda sendiri?